Byeon Woo-suk akan menghadapi sebuah tantangan besar. Setelah resmi ditunjuk memerankan karakter Sung Jin-woo di series live action Solo Leveling yang akan tayang di Netflix. Apa saja yang akan menjadi tantangan bagi para pemeran dan kru produksi untuk series Solo Leveling versi live action ini? Di video ini akan gue coba bahas beberapa poin secara garis besar, dan poin-poin inilah yang gue perhatikan menjadi ekspektasi sekaligus keraguan para fans terhadap series live action Solo Leveling. Buat para fans yang sebelumnya belum tahu atau nggak ngikutin Solo Leveling versi manhwa atau animenya, gue akan coba jelaskan secara singkat biar kalian nangkep maksud pembahasan dari video ini ke depannya. Solo Leveling bercerita tentang dunia di mana ada gerbang misterius yang menghubungkan manusia dengan dunia monster. Untuk melawan monster tersebut, muncullah orang-orang dengan kekuatan khusus yang disebut dengan Hunter. Tokoh utamanya bernama Sung Jin-woo, yang akan diperankan oleh Byeon Woo-suk, seorang hunter kelas paling lemah dan sering diremehkan. Namun setelah sebuah kejadian di dungeon, dia mendapat kemampuan unik untuk naik level seperti di game RPG, sehingga bisa terus menjadi lebih kuat tanpa batas, dan cerita ini nantinya akan mengikuti perjalanan Sung Jin-woo ini dari hunter terlemah hingga menjadi hunter terkuat di dunia Solo Leveling. Sekarang pasti akan muncul pertanyaan, memangnya seberat apa tantangan yang akan dihadapi oleh Byeon Woo-suk dan para cast hingga tim produksi di series ini? Gue akan masuk ke poin-poin yang menjadi kekhawatiran para fans terhadap series live action Solo Leveling ini. Yang pertama, visual efek yang kompleks. Inilah salah satu yang menjadi daya tarik Solo Leveling. Di versi animenya, Solo Leveling menampilkan banyak adegan action dengan monster-monster yang bervariasi. Salah satunya adalah ciri khas dari kekuatan yang dimiliki oleh Sung Jin-woo sendiri, yaitu Shadow Extraction. Kemampuan ini memungkinkan Sung Jin-woo untuk membangkitkan lagi sosok monster atau lawannya yang dia kalahkan ke bentuk wujud shadow atau bayangan, yang nantinya akan dijadikan sebagai tentara bayangannya untuk melawan setiap musuh yang dihadapinya. Seperti yang kita tahu, menciptakan visual effect yang realistis ke dalam format live action akan membutuhkan anggaran yang fantastis. Belum lagi ada isu kalau Netflix sekarang sedang memangkas budget produksi, dikarenakan honor aktor di Korea Selatan sekarang sedang tinggi-tingginya. Sehingga ada dua kemungkinan yang bisa gue simpulkan untuk poin ini. Kemungkinan pertama, kualitas visual effect yang kurang memanjakan mata, dan yang kedua, episode di dalam seriesnya yang nanti akan dibatasi, sehingga ini juga akan mempengaruhi kualitas dari segi story seriesnya. Yang kedua, karakter Sung Jin-woo yang unik dan kuat di mata para fans. Sung Jin-woo sang karakter utama memiliki transformasi yang signifikan dalam penampilan dan kekuatannya. Menampilkan perubahan ini secara meyakinkan ke dalam live action akan menjadi tantangan tersendiri khususnya untuk Byeon Woo-suk. Di poin ini, gue tidak bermaksud untuk mendiskreditkan kemampuan maupun pembawaan Byeon Woo-suk dalam memerankan sebuah karakter. Tapi transformasi karakter Sung Jin-woo ini juga menjadi concern para fans terhadap series ini. Terlebih sebelum terpilihnya Byeon Woo-suk menjadi Sung Jin-woo, fans terbagi menjadi beberapa kubu dan mengharapkan beberapa aktor lain untuk mengisi peran Sung Jin-woo. Salah satu kandidat terkuat adalah Nam Joo-hyuk. Tidak sedikit yang menganggap Nam Joo-hyuk adalah kandidat paling pas untuk memerankan karakter Sung Jin-woo yang versi lemah dan versi kuatnya. Well, kalau untuk poin ini memang menjadi hal yang sangat subjektif, tergantung masing-masing dari kita untuk menilainya. Tapi hal inilah yang mungkin akan menjadi tantangan terbesar bagi Byeon Woo-suk untuk menjawab semua keraguan para fans dan membuktikan kapasitasnya sebagai salah satu aktor yang berkualitas di Korea Selatan. Yang ketiga, adegan pertarungan yang sangat dinamis. Buat kalian yang sudah mengikuti Solo Leveling versi animenya, tentu sudah tidak heran kalau setiap pertarungan di dalam Solo Leveling seringkali memperlihatkan pergerakan yang cepat, manuver yang sulit, dan penggunaan kekuatan yang unik. Tentunya, untuk memvisualisasi adegan-adegan seperti ini dengan koreografi yang memukau dan visual efek yang meyakinkan, akan menjadi tantangan paling sulit bagi tim produksi. Yang keempat, skala cerita yang sangat luas. Cerita Solo Leveling melibatkan dunia yang luas dan berbagai latar lokasi, negara, dan karakternya. Membangun dunia ini ke dalam live action tanpa mengurangi kualitas cerita yang sudah terbentuk dengan baik di versi manhwa maupun animenya, ini menjadikan tugas paling berat yang harus diemban oleh semua tim yang terlibat. Ada banyaknya konflik yang terjadi di Solo Leveling juga menjadi hal yang tidak boleh dilewatkan untuk tetap menjaga kualitas ceritanya. Yang kelima dan menjadi yang terakhir, ekspektasi para penggemar. Mengingat bagaimana popularitas dari Solo Leveling di seluruh dunia, versi live action ini tentunya akan sangat ditunggu oleh para fans. Tidak cuma antusiasme, ekspektasi yang tinggi juga pastinya akan diharapkan para fans.
bagaimana Netflix bisa menyuguhkan cerita dan visual yang mereka harapkan. Namun untuk poin ini, tentunya baru bisa kita simpulkan setelah seriesnya nanti resmi ditayangkan. Itu tadi beberapa poin yang bisa gue sampaikan ke kalian semua. Tentunya semua perdebatan tentang series Solo Leveling versi live action ini akan terjawab setelah penayangannya nanti. Bagaimana menurut kalian? Jika punya sudut pandang yang berbeda, kalian bisa tulis di kolom komentar dan kita bisa saling berdiskusi di sana. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.